ke komputer. Oke, jadi teman-teman di tugas yang pertama ini kemarin ada beberapa teman yang mungkin menggunakan chat GPT ya, gitu. Saya nggak ngelarang untuk teman-teman PWA. Oke, nanti di bagian flip kita bahas bareng ya. Jadi yang pertama, teman-teman kalau kayak gini, yang nilainya pengen maksimal itu sebenarnya adalah di poin berikan alasan. Jadi kalau teman-teman diminta untuk bikin tugas seperti ini, pastikan teman-teman pahami, kemudian teman-teman parafrase kayak gitu. Kalau pakai Google boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja. Misalnya teman-teman cari kondisi tenaga kerja, kemudian kasih linknya, kemudian habis itu diparafrase, kemudian ingat teman-teman kalau 3 pekerjaan kayak gini, berarti teman-teman harus kasih 3. Jadi kalau ngumpulin juga dikasih penomoran, kemudian beri alasan. Ini simple ya. Di teman-teman ini juga nilainya bagus-bagus. Di ini ada yang mau ditanyakan nggak di beragam jenis pekerjaan atau di tugas pertama? Silakan kalau mau tanya langsung aja on mic ya. Kalau Moreno kan udah sampai bagian bawah ya Moreno kalau nggak salah. Aman sih. Dari teman-teman yang lain, Sidit kemarin sempat tanya juga masalah flip ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Saya lanjut di tugas selanjutnya. Kalau nggak ada yang tanya di sini. Selanjutnya adalah menganalisa platform pencarian kerja. Teman-teman di sini kemarin ada beberapa yang salah ya dalam artian diminta infografis, jadi teman-teman nggak bisa langsung masuk gitu. Oke, kalau teman-teman mau pakai chat GPT bisa dalam artian cari infografis siapa sih CEO-nya, siapa sih foundernya, bagaimana sih fitur unggulannya kayak gitu. Tapi ingat teman-teman di sini bukan belajar dari chat GPT terus masuk enggak. Jadi teman-teman kalau yang di reguler kemarin saya minta untuk buat LinkedIn kayak gitu, buat Jobstreet kayak gitu. Saya tanya dulu nih, kalau Moreno udah pernah bikin akun platform pencarian kerja belum Moreno? Semacam kayak Jobstreet, LinkedIn, pernah atau belum? Pernah nyoba Pernah nyoba, oke. Apa itu jenisnya? LinkedIn. Oke, LinkedIn ya. Oke. Nah, dari situ kalau Moreno sih kayaknya udah clear. Jadi teman-teman cukup masukkan di tiap-tiap poin. Misal pertama minta icon, minta platform kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan yang namanya infografis, mungkin teman-teman bisa pakai Canva. Canva is so helpful ya. Atau enggak teman-teman pakai aplikasi lain, misal pakai CorelDRAW boleh, Adobe AI, Adobe Illustrator juga boleh, kayak gitu. Jadi banyak gitu. Tapi ingat sekali lagi, tugas akan tertolak jika teman-teman tidak sesuai. Jika minta infografis, pastikan teman-teman sesuaikan. Dan saya rasa di sini udah clear. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau tanya nggak mengenai menganalisa platform pencarian kerja? Jadi simple. Misal kayak gini, ke Canva, and then nanti teman-teman cari di sini infografis gitu. Nah, akan ada di sini banyak banget. Mau teman-teman mau pakai Canva free, Canva untuk pendidikan pasti akan ada. Jadi teman-teman cukup, misal saya mau pakai template yang ini, misal nih contoh yang paling mudah. Nah, di sini dimintakan untuk foto atau gambar dari ikonnya dulu, deh. Kasih aja di sini icon. Misal teman-teman mau mengulas tentang job street, teman-teman kasih job street. Kalau kayak Moreno misal Pak, saya lebih suka LinkedIn, kasih di sini. Jadi ini tinggal hapus aja, ganti dengan iconnya. Itu akan lebih mudah gitu teman-teman. Dan ini makan waktunya nggak sampai 15 menit. Oke, kita lanjut ya. Setelah teman-teman menganalisa platform pencarian kerja, ya mungkin teman-teman dari PWA next time bisa ikut, karena kemarin kita di sini sempat main beberapa kali quiz, dan saya lihat juga ada yang aktif ikut di itu ya, iframe, diskusi. Nah, setelah menganalisa platform, teman-teman bisa masuk di identifikasi masalah ketenagakerjaan dan solusi ilmiahnya. Banyak banget dari teman-teman yang tidak membaca instruksi formatnya. Jadi teman-teman di sini diminta bikin Google Drive dulu. Google Drive-nya dikasih akses. Udah ada belum yang mengumpulkan pakai Google Drive di sini? Mostly teman-teman menggunakannya langsung di Google Docs ya. Jadi pastikan dulu
Yang diminta pertama apa sih? Teman-teman cari pendapat, beri pendapatmu mengenai sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Jadi jangan sampai teman-teman masuk dari chat GPT tanyakan kondisi, enggak. Jadi saya pengen tahu nih, Keisha memandang pendidikan di Indonesia kayak gimana, Moreno kayak gimana, Afkar, Zia gimana, Yogi, Nadia, Anissa, kayak gimana gitu. Jadi teman-teman cerita aja. Misal saya mengalami pendidikan yang menyenangkan dari SD, SMP, SMA kayak gitu. Misal. Nah, kasihlah pendapat teman-teman. Misal teman-teman pernah mengalami kurikulum merdeka. Teman-teman kasih pendapat. Misal di kurikulum merdeka saya merasa bebas berekspresi. Jam belajar. Nah, teman-teman kan sekarang di pesantren itu kan lebih fleksibel. Bagaimana dengan dulu ketika di SMP dan di SD? Apakah juga fleksibel? Apakah model sekolahnya juga fleksibel kayak gitu? Nah, jadi ini kalau ada pendapat itu teman-teman nggak perlu buka Google sebenarnya. Cukup teman-teman curhat aja dari dalam hati. Kira-kira yang dirasain apa gitu. Lagi, kemudian pendidikan yang diberikan, apakah sudah mampu untuk bekal mencari kerja? Jabarkan pendapatmu. Nah, misal nih, Indonesia, Moreno dan teman-teman Sidik. Silakan. Pendidikan yang diberikan itu mampu mendidikan kalau untuk mencari kerja. Bagaimana suaranya? Banyak pengangguran. Nah, berarti Oh, kan ini kelamaan ininya sekolahnya kelamaan, Cok. Kan New Zealand juga ada negara paling sehat, negara paling sehat karena airnya bersih, gak ada kriminal, sekolahnya cuma sebentar. Oke, berarti jabarkan aja di situ. Jangan pakai chat GPT. Depresi. Oke. Carilah jurnal penelitian. Nah, ingat ini yang pertama. Jadi kedua, jabarkan. Udah cukup nggak sih buat bekalmu untuk mencari kerja? Kalau nggak, kasih pendapatmu di situ. Jadi teman-teman jangan main asal masukin chat GPT karena itu kelihatan banget ketika saya koreksi. Bahasanya beda. Kemudian carilah jurnal penelitian. Di sini ada yang sudah pernah cari jurnal apa belum, teman-teman? Udah pernah ya? Jadi teman-teman bisa pakai Google Scholar. Kemarin Sidik juga saya minta kasih. Jadi teman-teman pakai Google Scholar. Teman-teman pilih satu, berikan resumannya, and then teman-teman kumpulkan. Nomor 1 dan 2 itu, nomor 1, 2, dan 3, teman-teman jadikan satu di Google Dokumen, and then jurnal yang di-download tadi dimasukkan ke dalam folder. Jadi saya ngeteknya itu dari folder, isinya itu Google Docs, yang isinya 1, 2, 3, dan jurnal. Gitu teman-teman. Easy. Jadi teman-teman baca perintahnya. Yang mana? Cek. Scan barcode. Jangan enggak. Ya, Gimana? ini parah mah. Di parah mana wae. Jalan aja. Halo. Jadi hasilnya sesuatu. Bisa buat nasi. Oh, bisa. Benar. Dia bisa engine. Siap. Saya izin mute ya, biar kita lebih fokus. Kalau nanti mau unmute, boleh di chat. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Setelah teman-teman tadi cari mengenai jurnal dan isinya segala macam, kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi masalah ilmiah, jadi teman-teman berlatih ya, menyelesaikan masalah secara ilmiah lewat apa jurnal. Jadi setelah teman-teman ngerasa kok nggak cukup untuk memberikan masukan, misal nih pendidikan yang ada saat ini tuh belum cukup memberikan bekal, teman-teman cari solusinya di jurnal. Jadi teman-teman nanti berlatih jadi masyarakat ilmiah. Kemudian lanjut, analisa penyebab dan dampak dari masalah ketenaga kerjaan. Nah, biasanya teman-teman kemarin ada beberapa yang tidak membaca lagi ya. Misal kayak gini, misal nih, artikel mengenai pengangguran sukarela dan terselubung. Nah, tapi banyak dari teman-teman yang kasih itu cuma pengangguran secara overall aja. Oke, jadi simpelnya kayak gimana? Oke, teman-teman kalau mau pakai Google Scholar untuk cari pengangguran volunteer, boleh. Mau pakai dari mana? Dari Google boleh. Kalau ini pakai Chat GPT juga boleh. Tapi teman-teman lakukan dulu parafrase. Jadi bahasanya itu pakai bahasa dari teman-teman. Nah, di sini dipastikan durasinya minimal 3 menit dan 5 menit. Teman-teman unggah dalam bentuk MP3 saja. Gitu. Jadi sebenarnya mudah sih.
Ini kita kembali ya. Ada yang mau ditanyakan dari Keisha, Moreno, Sabi, Viola, dari Alia, Ayla, Ambu Yayu, mungkin jika ada. Oke, simpel ya. Jadi tugasnya teman-teman sebenarnya sesi Zoom ini saya senang banget kalau ada sesi Zoom, teman-teman bisa tanya langsung atau kalau teman-teman malu di sesi Zoom bisa langsung WhatsApp saja ke saya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ini teman-teman? Jika tidak kita lanjut karena teman-teman kayaknya di 9.30 harus istirahat kan ya. Oke, kita lanjut nih. Setelah teman-teman tadi bikin voice record tentang pengangguran, volunteer, pengangguran sukarela dan pengangguran terselubung, teman-teman bisa lanjut. Nah, ke materi menganalisis dinamika perekonomian. Jadi teman-teman pastikan teman-teman baca dulu materinya, lihat dulu videonya, baru masuk ke dalam substansinya. Gitu. Nah, di sini sedikit tricky ya. Kemarin yang pakai, saya nggak menganjurkan teman-teman pakai ChatGPT. Jadi teman-teman lebih baik googling, teman-teman diskusi satu sama lain di kelompok boleh gitu. Nah, sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi penyebab resesi. Teman-teman kalau googling itu akan lebih bahasanya lebih colorful. Nggak apa-apa kalau kita sekolah online, teman-teman literasinya dari Google. Atau kalau teman-teman di sana ada perpustakaan, teman-teman bisa cari dari buku-buku perpustakaan. Resesi kayak gitu. Ada nggak sih di sini yang mengetahui bahasa resesi itu apa? Moreno mungkin bisa jawab. Resesi menurut Moreno apa resesi? Resesi. Oke, resesi gini aja, positif atau negatif menurut Moreno? Negatif, Pak. Oke, negatif. Dari Keisha, Keisha resesi positif atau negatif Keisha? Negatif mungkin. Oke, negatif mungkin. Nah, dari sini kita tahu ya, kalau teman-teman bisa, di sini berarti semua pertanyaan di mapel saya itu bisa dilogika, teman-teman. Ini, apa yang menjadi penyebab resesi? Bagaimana jika terjadi resesi global? Jadi resesi itu adalah salah satunya, bahasa simpelnya, perlambatan ekonomi. Perlambatannya bisa melambat atau mundur, kayak gitu. Nah, kemarin ini, jadi teman-teman sebut dan jelaskan penyebab resesi di suatu negara. Jadi teman-teman bisa ibaratnya cari literasi ya. Saya bisa bahasanya di sini. Jadi cari literasi macam-macam. Teman-teman bisa lewat Google Scholar, Google biasa, lewat ChatGPT juga boleh, tapi dengan syarat teman-teman parafrase itu ya. Jadi nggak langsung dimasukkan. Apa aja sih? Sebut dan jelaskan. Jadi jangan cuma disebutin, tapi jelaskan juga. Jadi selalu ada alasan, selalu ada pendapat di situ. Itu akan saya hargai. Kemudian apa yang terjadi jika perekonomian Indonesia menjadi menurutmu apa yang akan terjadi pada perekonomian Indonesia jika resesi global pada tahun 2023? Jadi kemarin kan sempat ada pandemi tuh di 2021, 2022. Nah, Indonesia gimana? Nah, teman-teman bisa berkaca kemarin, misal banyak usaha yang tutup, teman-teman jelaskan di situ. Nah, teman-teman ketika bicara PDB, mungkin teman-teman dari PWA kan baru tuh lihat PDB itu apa, teman-teman bisa cari literasinya dulu kayak gitu. Kemudian bagaimana jika resesi dan inflasi? Jabarkan pendapatmu. Jadi pendapat. Jadi teman-teman baca dulu, pahami, kasih pendapat. Gitu. Sedikit tanya dulu, kalau inflasi positif atau negatif, Moreno? Inflasi negatif, Mister. Oke, inflasi negatif. Menurut Keisha, inflasi positif atau negatif? Karena yang kelihatan di atas ada dua nih. Gimana Keisha? Positif, negatif? Kurang tahu. Oke, kurang tahu gitu. Kalau dari Anissa, Anissa menurut kamu inflasi itu bisa positif atau negatif, Anissa? Silahkan Anissa. Oh, oke, Anissa ada Sabi juga. Sabi dan Anissa, negatif positif? Oke, mungkin bisa lewat chat kalau Anissa dan Sabi malu-malu. Ke Sidik, Sidik, inflasi positif atau negatif, Sidik? Silahkan.
Oke, jadi teman-teman, inflasi itu sebenarnya secara sudut pandang ekonomi itu adalah adanya kenaikan harga gitu. Inflasi positif atau negatif? Jawabannya dari sudut pandang. Kalau inflasinya terkontrol, misal terkontrol, berarti akan jadi positif. Misal kayak gini. Contoh, Moreno dari SD, SMP, SMA, kayak gitu. Uang sakunya tetap 5.000 dari dulu. Misalnya 5.000. Saya nggak tahu pastinya. Dengan adanya inflasi nanti akan naik kayak gitu loh. Jadi nggak serta-merta melulu kenaikan dari nilai itu akan jadi negatif gitu. Jadi ketika inflasinya terkontrol akan jadi bagus gitu. Nah, di sini jabarkan pendapatmu. Jadi teman-teman, pendapat teman-teman bukan pendapatnya ChatGPT atau Google. Jadi teman-teman cari definisinya, kemudian teman-teman kasih pendapat. Misal saya nggak suka inflasi, Pak, terangkan aja gitu. Jadi di sini kita berlatih untuk berpendapat gitu. Pendapat teman-teman akan lebih bermakna. Kemudian keempat, carilah kebijakan apa saja yang dikeluarkan pemerintah di 2022 untuk menanggulangi resesi. Teman-teman tahu dulu pas kita musim COVID itu sempat ada bantuan langsung tunai, bisa sebutkan itu kayak gitu dan lain sebagainya. Dan ingat, sertakan sumber artikel. Jadi jangan langsung copy paste tanpa sumber. Misal dari apa? Dari media apa? Teman-teman kasih di linknya kayak gitu. Gitu ya. Kemudian yang kelima nih, yang paling mengasihkan. Menurutmu sebagai generasi muda, pekerjaan apa yang tidak akan terdampak oleh resesi? Kasih alasan kayak gitu. Jadi bukan cuma dari internet, kemudian teman-teman copy paste, enggak. Kasih alasan, bukan alasan dari internet gitu. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengatasi dinamika perekonomian dari Sabi, Keisha, Moreno, Sidik, Yogi, Viola, Anissa? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Setelah teman-teman di sini berpendapat mengenai inflasi, resesi, dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung lanjut ke CV. Nah, di sini teman-teman lihat ada dua macam CV. Kalau menurut Moreno, beda atas sama yang bawah apa Moreno? Gimana, Mister? Beda CV dari Fajar ini dengan yang bawah, nggak ada namanya, apa bedanya menurut Moreno? Kalau aku kemarin bedainnya formal sama informal, Miss. Oke, formal dan informal. Berarti Moreno udah jawab satu. Nah, teman-teman yang seperti itu yang saya minta kayak gitu. Mungkin dari itu Keisha bisa kasih perbedaan yang kedua. Ini formal dan informal gitu. Kalau menurut Keisha perbedaannya apa sih? Kalau yang CPR itu lebih lengkap, kalau yang B kurang. Oke, kurang lengkap. Satu lagi yang bisa membantu saya mungkin dari Ayla atau Anissa Nur Hasanah. Bedanya CV A dan B apa? Nah, berarti kalau teman-teman, oke, Sidik, yang kedua banyak gambarnya. Benar, yang kedua lebih banyak gambar. Nah, teman-teman mesti bedakan, untuk CVA ini adalah untuk melamar di pekerjaan yang formal. Misal dia pengen jadi teacher, misal dia pengen jadi notaris, misal dia pengen jadi advokat atau akuntan. Sementara yang ini, yang bawah, ketika seseorang pengen melamar, misal dia pengen jadi desainer UI UX, dia pengen jadi fotografer, dia harus kasih portofolio. Ini adalah bentuk portofolio teman-teman. Ini hasil jepretan dia itu adalah portofolio. Seperti itu. Berarti di sini teman-teman udah kasih gambaran ya. Ini adalah portofolio. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini minta apa? 3 perbedaan. Berarti tadi kita udah dapat 3 perbedaan ya. Yang pertama tadi apa? Formal informal, kemudian tadi ada yang dibawa banyak fotonya kayak gitu. Nah, teman-teman kasih perbedaannya menurut teman-teman apa yang teman-teman lihat. Dan ingat, kalau jawab kayak gini dikasih penomoran. 1 untuk jawaban pertama, 2 kayak gitu. Jangan langsung. Kalau rapi, nilainya pasti lebih bagus, teman-teman. Kemudian carilah informasi mengenai jenis pekerjaan. Kategorikan menjadi jenis formal dan informal. Sertakan link. Kemarin banyak banget kayaknya yang pakai ChatGPT. Saya ulangi sekali lagi, jangan. Mending pakai Google, teman-teman explore. Karena kita belajar ya, kita harus explore. Masukkan di situ.
Sumbernya dari mana? Misal teman-teman dapat dari kementerian, kasih linknya kementerian di sini, ini di copy, dimasukkan kayak gitu. Tapi kasih juga, oh ini diminta jenis-jenis, kasih. Gitu. Kemudian manakah CV A dan B lebih cocok digunakan untuk aplikasi sektor formal? Tadi udah saya kasih clue ya, yang mana yang formal, mana yang informal. Tapi kalau sekarang teman-teman yang berpendapat, teman-teman yang kasih alasan. Menurut Keisha, yang ini kayaknya banyakkan gambar Pak, gitu. Oh sidik tadi, banyakkan gambar. Jadi kayaknya ini lebih cocok ke yang daftar informal kayak gitu. Misal seperti itu. Kemudian teman-teman, jadi yang 3 dan 4 ini teman-teman kasih alasan. Kayak gitu. Kemudian nomor 5, setelah melihat contoh dari 2 CV di atas, kira-kira informasi apa yang ingin kamu tampilkan di CV-mu? Nah, di sini berarti teman-teman mulai kasih informasi ke saya nih, CV-nya mau diisi apa aja, apakah kayak gini profil pendidikan, kontak, pengalaman, keahlian, atau kayak di bawah, cukup dengan portofolio saja, kayak gitu. Jadi teman-teman di sini kasih alasan. Misal, kalau Keisha lebih suka bikin CV yang di atas atau di bawah? Kalau personal nih. Di atas kalau personal. Oke, personal. Kalau Moreno, kamu prefer atas atau bawah? Kamu mau pilih yang mana? Lebih prefer di bawah. Oke, berarti Moreno lebih suka di bidang seni, mungkin seperti itu jadi pilih bawah namanya. Oke, Keisha lebih atas formal. Oke, kalau di sidik itu pilih atas atau bawah sidik? Yang bawah, Mister. Oke, yang bawah. Berarti lebih suka di yang keren-keren ya. Ibaratnya ini formal. Keren. Oke, sip, mantap. Berarti teman-teman di sini sudah bisa berpendapat, kasih alasan kayak gitu. Barusan saya tanya alasan kan. Nah, itu bisa jadi alasan teman-teman di nomor 5. Sesimpel itu tugasnya. Jadi teman-teman pahami, teman-teman kasih pendapat gitu. Jadi nggak yang serta-merta ini cuma dimasukin ke chat GPT. Enggak, gitu. Sampai di sini analisa bentuk CV dan portofolio. Nanti ada yang tanya pasti, Pak, portofolio bentuknya kayak gimana? Contoh ini. Kalau teman-teman kemarin di kelas 10 pernah ikut pendidikan ekonomi ya, desain uang digital, itu portofolio juga. Teman-teman bisa masukkan di sini. Teman-teman ikut kelasnya dulu teacher Anissa ya, matematika yang zaman dulu, teman-teman punya portofolio bisa masukkan situ. Jadi portofolio itu macam-macam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai bentuk dan CV? Oke, teman-teman bentar lagi istirahat ya, kita cepetin. Oke, jadi ekonominya di sini macam-macam ya. Kita udah bahas inflasi, resesi, kemudian CV. Gitu. Sekarang kita lanjut ke perkenalan diri secara profesional. Nah, ini pakai flip. Pertanyaannya, teacher, kalau kita berkenalan ada nggak pedomannya? Jawabannya ada. Teman-teman bisa lihat di section 5 bagian 8, di tata cara memahami perkenalan diri. Apa aja teacher yang harus saya sampaikan ketika saya berkenalan diri? Di sini ada poin-poin ya teman-teman, misal kayak nama lengkap, informasi kontak, teman-teman lihat kamera seakan-akan teman-teman itu lihat interviewer atau lihat orang yang mau diajak berkenalan. Kemudian ramah, jadi teman-teman waktu berkenalan tuh senyum gitu. Nah, kasih latar belakang pendidikan, misal nama saya Keisha, saya dulu bersekolah di SD-nya di mana, SMP-nya di mana. Kasih kayak gitu. Kemudian boleh juga nanti ke depannya saya mau kuliah di mana, kasih juga. Oke. Kemudian minat dan bakat, misal saya punya minat di bidang apa, bakat saya di bidang ini, itu selaras dengan tujuan kuliah saya nanti, masukkan kayak gitu. Nah, ini bisa di skip ya, ini kalau teman-teman nanti berkenalan secara langsung gitu, misal nanti kalau teman-teman kuliah bisa pakai pedoman ini, and then pertanyaan yang relevan juga sama, ini kalau teman-teman nanti udah kuliah. Dan jangan lupa ketika teman-teman menutup, tutup dengan salam dan ucapan terima kasih. Itu akan sangat menghargai gitu kalau kenal. Nah, pertanyaannya flipnya bagaimana Pak? Saya juga nggak bisa. Oke, di sini siapa yang sudah bisa bikin flip? Bisa raise hand. Belum ada ya? Moreno belum? Keisha belum ya? Flip. Oke, saya minta untuk Keisha bantu saya share screen. Kita akan bikin akun flip bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin Anissa nanti bisa ikut. Semua ikutan deh bikin akun flip. Tanya dulu, di sini ada nggak yang punya email selain email sekolah? Kayaknya semua punya ya, karena HP Android itu pasti pakai email yang selain bukan sekolah. Oke, salah satu bisa bantu saya untuk share screen. Anissa mungkin bisa bantu. Atau Marian? Salah satu deh, biar cepet.
Nanti teman-teman mau istirahat kan ini? Silakan. Oke. Apa Pak Bayu? Oke, teman-teman bisa salah satu bantu untuk share screen. Jadi momen nanti nggak bisa. Oke, Keisha udah mulai share screen. Nah, silakan dibuka LMS-nya, Keisha. Ambu ini sampai jam berapa ya, teman-teman bisa stay? Ambu. Oke, masuk dulu ke LMS, Keisha. Oke. Oke. Saya akan kasih link LMS-nya deh. LMS pintar hidup. Keisha bisa cek di kolom chat. Nah, oke, itu silakan untuk LMS-nya. Silakan, Keisha bisa di copy dan di paste. Oke. Kemarin sebenarnya di tahun kemarin aman ya, tapi mungkin karena perubahan aturan nanti kita bisa lihat bareng-bareng apa sih sebenarnya yang bikin kendala, bikin flip. Oke, nah udah masuk. Nah, silahkan Keisha buka di section yang tadi yang berhubungan dengan flip. Di section 5 bagian 9. Oke. Silakan klik link flipnya. Oke. Oke. Di Google boleh. Kalau teman-teman ada yang pakai iPhone, boleh pakai Apple. Nah, ini pakai Gmail biasa, jadi ini akan lebih mudah. Oke, ini saya disclaimer dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah, Keisha, sudah. Berarti tinggal masukkan aja ya. Ini Keisha udah. Udah pernah masuk, cuma Oke, malu bikinnya. Oke, nggak usah malu. Jadi nggak apa-apa ya, di sini kan kita latihan berkenalan. Gitu. Juga banyak teman-teman. Jadi ini bukan masalah sempurna atau bagus banget. Enggak. Yang penting teman-teman bisa mempush diri sendiri atau memberikan pressure biar teman-teman jadi lebih bagus. Oke, terima kasih. Keisha sudah share screen, silahkan nanti dibikin. Nah, nanti kenalannya kayak gimana, teacher? Kenalannya di section 5 bagian 8. Keisha bisa belajar dari situ. Oke, terima kasih. Untuk share screen-nya bisa di-stop. Untuk teman-teman yang belum bisa, silahkan saya bantu dari sini. Moreno udah belum bikin klip? Sudah atau belum bikin klipnya, Moreno? Belum, oke. Moreno bisa bantu saya untuk share screen? Kita akan bikin cepet kok, nggak sampai 5 menit. Oke, silakan buka LMS-nya. Siswa, and then section 5 bagian 9. Materi ya. 5, 9. Oke, udah centang biru semua nih, tinggal satu ini. Oke, silakan diklik link flipnya. Habis ini langsung centang biru nih, punya Moreno. Oke. Oke, di Google. Oke, silakan diklik. Nah, di sini nanti akan sedikit tricky. Teman-teman silakan isikan, random boleh.
D-nya boleh. Nah, kalau Moreno isinya berapa? 2007. Nah, oke, ini di stop dulu, jangan di oke, go back dulu, go back, go back. Oke. Jadi silakan di sign up lagi, Moreno, boleh sign up. Gimana, Mister? Di sign up, dibuat lagi sebelahnya login tuh, masuk ke sign up. Oke, Kamu kompensasi. oke, Google, Moreno, bener. Nah, teman-teman, karena ada aturan di sini penggunanya kalau masih di bawah 18 tahun harus pakai email. Teman-teman bisa isikan di years-nya ini 2000 aja, Moreno. 2000. Jadi nggak usah dulu. Oke. Semudah itu sebenarnya teman-teman. Indonesia. GHI. Indonesia. Oke. Dan oke, selesai. Jadi ini bisa langsung dipakai. Jadi teman-teman isikan aja 2000 di situ. Kalau namanya kemarin, Pak, saya nggak mau ribet. Saya mau pakai itu lagi loading. Saya mau pakai Google Drive, gimana? Boleh. Jadi nggak masalah. Oke ya. Jadi Moreno bisa kembali ke LMS-nya tadi, masuk, jadi langsung bisa posting dan record dari situ. Aman? Oke, semudah itu ya. Cukup tahunnya diisikan yang paling belakang 2000 aja. Tapi kalau yang kemarin sudah terlanjur pakai Google Drive, nggak masalah. Gitu. Ini saya record teman-teman, jadi kalau nanti teman-teman ada kendala, bisa lihat ulang recordan sesi Zoom hari ini. Oke ya, ketika teman-teman udah mengenalkan diri secara profesional, sekarang teman-teman sampai di UAS. UAS-nya, nah, pastikan teman-teman kalau UAS itu lihat dulu rubrik. Apa yang diminta di rubrik, itu jadi penilaian. Nah, CV. Nah, teman-teman isikan CV-nya kayak gini. Yang pertama identitas. Teman-teman bisa kasih nomor telepon kalau nyaman, kalau enggak cuma email aja. Pendidikan yang telah dilalui. Jadi teman-teman sekarang pendidikannya apa? SMA. Kemudian jurusannya apa? Di sana ada IPA atau IPS kah? Nah, misal kayak gitu. Kemudian kasih gambaran singkat. Misal nih, Keisha orangnya seperti apa? Pak, saya boleh lihat contohnya? Boleh nggak? Jawabannya, boleh. Saya akan kasih contoh. Gambaran singkat tentang dirinya tuh kayak gimana sih? Gitu. Oke. Oke. Saya di sini punya dua CV, teman-teman. CV digital dan CV cetak. Bedanya apa, Pak? Kalau CV biasanya ada lampiran, misal kayak ijazah, kayak sertifikat, dan lain sebagainya. Kalau CV digital kayak gimana? CV digital berarti semuanya dalam bentuk link. Jadi misal kayak lampirannya link, modul ini adalah portofolio saya, masuknya link, dan video mengajar saya link. Kemudian tadi yang ditanya di sini adalah personalitas atau gambaran singkatmu. Kasihnya kayak gimana, Pak? Kasih yang seperti ini. Misal, saya profesional di bidang pendidikan ekonomi, namun juga memiliki keterampilan di bidang auditing, accounting, suka dan juga frontliner kayak gitu. Misal seperti itu. Kasih aja gambaran singkatnya. Tuh. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan tadi sudah saya sebutkan juga masuk jadi satu. Tapi kalau teman-teman mau dipisah boleh. Kemudian proyek, banyak yang tanya, proyek apa Pak? Saya nggak pernah ikutan proyek. Proyek ini yang masuk proyek pembelajaran. Misal Moreno pernah bikin uang digital, pernah bikin proyek lagi, misal di biologi bikin yogurt, mungkin di kimia bikin apa lagi reaksi kimia. Ada hasilnya, ada portofolionya, masukin di situ. Nah, training pelatihan, teman-teman mungkin dari pesantren pernah ikut training, trainingnya apa? Cantumkan di situ. Misal training kepemimpinan kayak gitu, training kewirausahaan, masukkan. Kemudian informasi lain, hobi, referensi. Oke, ada yang tanya. Oh iya. Oke, udah mau selesai. Kemudian ketika kamu lulus mau ke mana, pekerjaan yang kamu inginkan,
rencanamu 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini teman-teman punya apa? Punya hasil project tadi, masukkan di situ. Kemudian yang paling penting nih, nilainya 30. Kenapa kamu pengen lanjut di kuliah prodi itu? Prodi itu program studi itu, dan kenapa kamu pengen kerja di kerjaan itu? Kasih contoh di situ. Gitu teman-teman. Jadi untuk UAS, teman-teman lihat rubriknya sebagai patokan. Baik, karena Bu Yayu sudah menyebutkan, kita sudah overtime. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai sesi Zoom kita hari ini? Moreno, Keisha, Sabi, Anissa Nurhasanah. Baik, jika tidak ada, ini rekodan Zoom nanti akan saya kasihkan ke Ambu ya. Jika dibutuhkan nanti minta aja, saya akan kasih linknya. Jika tidak ada, teman-teman kita akhiri. Oke, silakan foto bersama teman-teman. Berarti kita on cam dulu. Silakan teman-teman. Oh ya, Ambu dapat titipan. Teman-teman belum pilih IPA IPS, itu segera diisi formnya gitu. Saya lupa. Gimana Bu? Belum masuk? Mungkin nanti kita bisa japri aja deh. Ya, oke, udah ditunggu ID soalnya. Oke, teman-teman yang lain silakan untuk on cam. Oh ya Pak Bayu, untuk yang pemilihan IPA dan IPS lagi didiskusikan dengan guru-guru yang lain, nanti segera ya dikirim ke Oke. pelajarannya. Oke, untuk teman-teman yang lain, saya ambil dari sini. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Oke, ada yang baru masuk ya 1. Oke, terima kasih untuk teman-teman PWA. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada quiz boleh join. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semangat mengerjakan dan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam. TN ya.